Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Mama Po di sini. Apa kabar kalian semua ya teman-teman? Nah, aku harapkan teman-teman semuanya sehat. Yang nonton ini juga semakin banyak tambah wawasannya ya. Nah, di sini aku akan ngebahas tentang perut kembung atau perut buncit atau perut besar pada bayi baru lahir. Apakah itu normal? Nah, banyak para orang tua yang berpikir bahwasanya itu adalah hal yang sangat ditakutkan ya gitu teman-teman. Nah, jadi aku akan jelaskan kenapa sih perut bayi yang baru lahir itu terlihat besar, buncit seperti itu teman-teman. Nah, jadi perlu kita ketahui dulu, bayi baru lahir 1-4 bulan itu sistem pencernaannya masih dalam tahap berkembang teman-teman. Masih dalam tahap berkembang yang menyebabkan bahwasanya susu yang dia cerna atau feses dalam perut bayi kita itu belum terproses secara sempurna, menyebabkan perutnya kembung teman-teman. Nah, yang kedua bisa juga karena terlalu banyaknya udara yang masuk ke dalam perut bayi kita ya, melalui ketika dia menyusu itu gitu. Jadi udara itu menumpuk dalam perut bayi yang menyebabkan perut bayi kita itu terlihat besar gitu teman-teman. Nah, selanjutnya juga bisa karena banyaknya gas juga ya teman-teman di dalam perut bayi kita, itu yang menyebabkan perutnya terlihat besar. Nah, apakah ini normal? Ini sangat-sangat normal buat bayi yang baru lahir. Ini sangat-sangat normal ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman melihat bayi teman-teman perutnya besar, itu adalah hal yang wajar dan normal. Gak apa-apa, jangan khawatir, jangan panik, karena bayi aku juga dulu seperti itu, perutnya terlihat besar ya gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya perut bayi teman-teman kelihatan besar, itu adalah hal yang normal ya. Nanti seiring berjalannya waktu sistem pencernaannya juga akan sempurna gitu teman-teman. Nah, apa sih tips-tipsnya untuk mengurangi perut kembung atau perut yang terlihat besar pada bayi baru lahir? Yang pertama teman-teman, posisikan ketika menyusu itu posisinya tepat, puting susu ibu masuk pada area mulut bayi kita. Jadi usahakan puting susu dan ada warna hitam areolanya itu pas di mulutnya, jadi tidak menyebabkan udara masuk ke mulut bayi ketika menyusu. Nah, juga meminimalisir ketika bayi nangis ya. Jadi sebelum bayi menangis itu kita harus sudah antisipasi, misalnya susui bayi kita tuh sesering mungkin kurang lebih 1-2 jam gitu teman-teman. Nah, itu jangan dulu menunggu sampai bayi kita kelaparan gitu. Nah, begitu juga dengan diapersnya kita harus ganti. Jadi meminimalisir dia menangis gitu. Jadi ketika bayi menangis itu atau bayi menangisnya kurang, itu juga udara yang masuk juga akan berkurang dan akan mengurangi perut kembung pada bayi kita. Yang ketiga, teman-teman bisa memandikan bayi dengan air hangat ya. Mandikan air hangat itu juga bisa mengurangi perut buncit pada bayi kita. Selanjutnya teman-teman, untuk mengurangi perut buncit pada bayi kita juga bisa dengan pijatan ya teman-teman ya. Jadi para orang tua juga bisa memijat bayinya di rumah dengan cara seperti mengayuh sepeda. Jadi bayinya posisikan dulu dengan posisi yang senyamannya, terus diposisikan kakinya seperti mengayuh sepeda teman-teman. Nah, seperti itu juga bisa mengurangi perut buncit pada bayi baru lahir. Oke teman-teman, itu dia tadi perut buncit pada bayi baru lahir itu adalah hal yang wajar dan normal. Jadi buat para orang tua, buat para orang bapak di sana juga banyak yang khawatir ya bayinya. Nah, ini adalah wawasan yang sangat-sangat bermanfaat. Jadi kalau ketika di rumah melihat bayinya perutnya buncit, itu hal yang normal. Nah, apa sih yang membedakan bayi yang perutnya buncit dengan bayi yang tidak normal ya gitu teman-teman, atau dia bermasalah gitu teman-teman. Jadi kalau bayi yang baru lahir perutnya buncit itu dia akan berangsur berkurang teman-teman. Perutnya akan berangsur berkurang dan juga pupnya itu masih dalam batas normal ya teman-teman. Jadi kalau dia pupnya sampai 8 kali sampai 10 kali itu masih hal yang normal, karena bayi baru lahir itu lebih sering pup teman-teman, dan itu hal yang normal ya teman-teman, tidak usah perlu khawatir. Nah, terus kalau misalnya bayi teman-teman itu masih mau menyusu dan tidak rewel ya, itu masih dalam hal yang normal. Tapi kalau bayi teman-teman itu dia pupnya nggak normal, terus dia menyusui juga berkurang gitu teman-teman, itu
terus dia pupnya itu atau beraknya itu dia berdarah, itu tuh harus diwaspadai teman-teman ya, karena itu sudah mengarah ke hal yang tidak normal pada bayi baru lahir. Nah itu dia teman-teman penjelasan aku tentang perut buncit pada bayi baru lahir. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang punya bayi dan yang mau punya bayi, juga sangat bermanfaat ini ilmunya teman-teman, supaya ketika kita punya bayi kita sudah punya persiapan gitu teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat buat teman-teman, semoga terjawab seluruh pertanyaan-pertanyaannya yang menanyakan apakah normal perut bayi baru lahir itu buncit ya gitu ya teman-teman. Dan itu aku jawab lagi normal dan sangat wajar ya teman-teman. Oke teman-teman, maafkan aku cara bicara aku yang terlalu cepat, karena emang aku orangnya ngomong itu terlalu cepat ya teman-teman, jadi nggak bisa di setel pelan-pelan, dan inilah aku emang ngomong itu cepat dan apa sih ya gitulah teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu video dari aku, terima kasih udah nonton video aku, semoga bermanfaat dan jangan lupa bantu like dan subscribe. Terima kasih, bye bye.